Hai kawan muda, aku Fatir dari Medan, Sumatera Utara. Dan kamu lagi dengerin Millennials Radio. Be creative, be you. This is Millennials Weekend Show with Eva Alfayani from Madiun, Jawa Timur. Millennials Radio, be creative, be you. Hai kawan muda, balik lagi nih sama Eva ditemenin di Millennials Weekend Show jam 9 malam sampai jam 12 malam nanti ya. Ditemenin sama Eva tentunya. Setiap Sabtu jam segini itu pasti kamu dengerin suaranya Eva ya. Dan apa kabar nih di awal bulan November? Kalau kamu notice ya, setiap aku tuh siaran openingnya pasti selalu membahas tentang pertanggalan gitu. Kayak kemarin 2 kali siaran yang lalu bahasnya tentang akhir Oktober. Sekarang memasuki November, bahasnya awal November. Ya karena namanya waktu ya kawan muda. Kadang tuh rasanya kok lama, kadang rasanya kok cepet. Makanya ya dibahas aja. Dan di awal November ini gimana? Kamu sudah mempersiapkan diri dengan hal-hal menarik lainnya? Kamu siap gak? November ini akan jadi November ceria kamu? Kalau aku sih siap banget. Bahkan harus siap dengan segala apapun yang terjadi. List-list kemarin di bulan Oktober yang belum terchecklist, tentu harapan aku bisa mulai terchecklist di bulan ini. Semoga kamu pun begitu ya. Harapan di bulan November ini segera terlaksana segala keinginannya. Dan supaya November ini bisa kamu buka dan bisa kamu lalui dengan penuh kebahagiaan. Tak selalu manis terasa. Dalam kisah ini paparkan apa yang banyak terjadi. Ini beliau usiamu, tak paut cinta belum saatnya. Setiap helaan nafas yang berkesan hanyalah cinta. Pernikahan ini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Pernikahan ini sebaiknya janganlah terjadi. Namun putih cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisahkan.
Millennials Radio, Be Creative, Be You, masih ditemenin sama Eva ya kawan muda. Nah, lagi-lagi nih aku mau nge-review. Kok nge-review ya? Bukan sih. Mau ngajak kamu agak kembali ke hari-hari kemarin aku siaran kalau kamu notice ya. Aku tuh kayaknya sering banget ya bahas tentang patah hati gitu. Kayak pertama kali mengudara, waktu itu aku bahasnya mantan ya kalau nggak salah. Terus kemarin aku bahasnya soal tersakiti, soal move on kayak gitu. Kok kayaknya malam minggu bahasanya kayak gitu, yang tadinya pengen malam minggunya tuh oke-oke aja, happy, bahagia, dengerin aku siaran kayak gitu malah tambah sedih nggak sih kawan muda? Semoga nggak ya. Justru aku berharap ketika bahasan aku seperti itu bisa menjadi peneman kamu. Mungkin kamu juga ngerasa gak sendiri gitu. Jadi apa yang aku rasain ternyata juga kamu rasain. Nah, jadi gimana nih? Kalau semisal pas aku siaran gitu, kamu bisa loh DM di Instagram kita ya, di @millennialsradio. Kamu pengen Evolve malam minggu bahas ini dong, atau itu dong, kesehatan mental dong, atau apa gitu. Kamu boleh banget loh suggest kayak gitu. Bukan hanya ke aku aja sih, mungkin ke teman-teman lain yang sama-sama penyiar di Millennials Radio. Kamu bisa request mau bahas apa gitu. Nah di situ kan kita bisa chit-chat, kamu bisa sharing pengalaman kamu mungkin, atau kamu mau sharing cerita kamu, nanti mungkin akan dibacain gitu sama teman-teman dari penyiar Millennials Radio. Tapi oke deh, aku hari ini tuh mau bahas soal konser teman-teman. Kenapa ya bahas soal konser? Karena tanggal 5 November nanti aku tuh mau nonton konsernya dari Cak Nan gitu, di kota sebelah gitu. Karena aku kan berdomisili di Madiun ya. Terus tetangga aku, kota tetangga itu adalah Ponorogo, aku juga sering ke Ponorogo. Deket juga dari rumah aku, cuma sekitar 30 menitan, dan tiketnya juga murah meriah. Nah, pertanyaan aku adalah, kamu tuh tipe orang yang suka nonton konser atau enggak sih kawan muda? Kok kebangetan sambat belas raono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan loro ati iki tambarno karo tanggul latihan. Sone wis oleh gantimu, wis ra kacok aku, mergo wis tau jeru. Suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sansaya buta. Yen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Tapi malam lencengi
isih betah suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sansaya bubrah biyen wis tak wanti-wanti aja sampe lali tapi kenyataannya pergi Kamu lagi dengerin Evaf di Millennials Weekend Show. layangmu tak tampa wingi kuwi wis tak waca apa kareping atimu renyuh ati iki maca tulisanmu ra krasa netes lo neng pipiku mesti enggal bali ning kepiye maneh margo kahananku cah ayu
Millennials Radio, be creative, be you. Kawan muda, kamu tipe orang yang selalu gak absen atau selalu yang terdepan setiap ada konser, atau lebih milih, aduh skip dulu aku orangnya introvert, gak suka keramaian. Si introvert dibawa-bawa ya kawan muda. Gimana? Karena gak bisa dipungkiri ya, sekarang setelah masa pandemi selesai, konser-konser itu sangat rame gitu digelar. Kayak kemarin aja di beberapa kota, dari mulai Pesta Pora, terus apalagi tuh, banyak banget ya. Aku sampai gak bisa nyebutin satu persatu. Itu terus-terusan ngadain konser bahkan sampai saat ini. Kayak ibarat kata nih, setiap bulan tuh kayak gak mungkin gak ada konser. Pasti ada aja konser. Entah itu yang menyelenggarakan pemerintahan daerah, kota, ataupun teman-teman dari mahasiswa kayak gitu ya. Nah, sama seperti yang terjadi di aku saat ini. Sebulan nanti tuh banyak banget konser yang ada di dekat rumah aku gitu, di kota sebelah aku gitu ya, di Ponorogo gitu. Kayak kemarin aku juga habis beli atau check out tiket ya Denny Caknan gitu, yang nanti bakal aku tonton di 5 November. Terus nanti juga bakal ada Gilga, terus juga bakal ada NDX. Ya, banyak banget sih di bulan November ini di kota sebelah. Karena kemarin kalau di Madiun ya, tuh juga udah banyak banget terrealisasi. Ada Tulus kemarin di Stadion Madiun. Itu juga aku nonton. Bisa dibilang aku orang yang gak absen ya kalau ada konser, selama itu jamnya oke, terus harga tiketnya juga oke. Seneng janjine bebarengan, neng akhire kowe lunga ninggal kenangan. Atiku ra bakal serapuh kuwi, masalah percintaan tak pikir keri, masa lalu ra perlu tak baleni, teko tenang kabeh wis tak gawe lali. Hei apa kabar mantanku sing tau neng atiku kelingan ra karo aku sing tau ngisi hatimu biyen ku bare mergo kowe ana sing liyane waton minggat ninggal lunga aku sing ana nang kene. Tangise ati iki mergo kowe sing jalari bahagiaku hancur ketika tresno iki dibagi, cerita cinta sing tak bangun nganti tiba tangi. Terima kasih luka ini sekian, ku pamit pergi. Apa kabar wong sing tau tak sayang? Apa kabar wong sing tau tak kawin? Nyaman susah seneng janjine bebarengan, neng akhire kowe lunga ninggal kenangan. Atiku ra bakal serapuh kuwi, masalah percintaan tak pikir keri, masa lalu ra perlu tak baleni, teko tenang kabeh wis tak gawe lali. Ra iso dibaleni ketun kuwi tipe mburi, kowe mien ra kelingan po pas aku mbok larani. Saiki kowe ngemis njaluk aku akon bali, yo sorry sepurane ati iki wis ra sudi. Saiki lungamu ora bakalan
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Kutune kowe ngerti tresnoku nomor siji penae lemu mblenjani janji kowe tekong larani usahaku wis ra kurang-kurang kematiku wis popolan pas aku dolan jebol ketemu kowe neng dalan kowe konangan kendaan ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge nanging opo walesanmu ning aku kowe luwih milih dhek kowe ninggal aku ninggal tatu kurang opo nek ku mertahanke kowe malah ngepoti
Millennials Radio, Be Creative, Be You. Kawan muda masih ngomongin soal konser ya, Wak. Nah, konser itu kan macam-macam ya, gimana suguhannya, terus venue-nya juga gimana. Ada venue konser yang di lapangan, yang kita bebas gitu ya, jingkrak, yang ramai banget lah pokoknya, berdiri gitu. Ada juga konser yang konsepnya atau venue-nya itu penontonnya harus duduk, terus bisa juga gelar tikar, piknik. Ya nggak gitu juga sih, maksudnya kayak konser yang biasa diadain sama hi-fi gitu, yang vibes-nya tuh kita bisa nyanyi-nyanyi bareng sama hi-fi dengan santai sama sahabat. Jujur aku pengen banget loh nonton konsernya hi-fi gitu ya, tapi belum ada rezekinya gitu ya, belum ada kesempatan, waktu dan juga kantongnya. Pengen banget gitu nonton konsernya hi-fi karena kelihatan chill, santai, terus juga menikmati lagu-lagunya hi-fi itu juga aku suka banget gitu, apalagi intronya yang remaja, terus intronya yang satu-satu itu bener-bener bikin kita ngerasa happy gitu kawan muda. Kalau kamu gimana? Terus ada juga ya konser yang tentu sifatnya di studio gitu, di ruangan gitu, duduk. Yang biasanya kalau aku sering jumpai itu konser-konser diva kawan muda, kayak Rosa, Krisdayanti, kayak gitu ya. Aku juga pengen menikmati konser dengan duduk, terus bener-bener sing along, tanpa jingkrak-jingkrak. Nah sebenarnya orang itu suka nonton konser yang duduk, kayak mungkin konsernya Rosa gitu ya, yang di studio, konsernya diva-diva itu, ataupun ketika dibandingin dengan konser yang di lapangan bebas, yang bisa berdiri, joget sepuas-puasnya. Menurut kamu bedanya apa ya kawan muda? Apakah tergantung suasananya memilih konser yang duduk dengan konser yang berdiri? Kalau kamu tipe orang yang suka atau lebih milih mana? Nonton konser yang duduk atau yang berdiri? Saat berjumpa dan kau menyapa, indah parasmu hangatkan suasana, buatku tak percaya mimpi indahku jadi nyata. Saat sendiri jalani hari, bayang-bayangmu selalu menghampiri, dan aku pun mengerti apa maunya hati ini. Namun tiba-tiba kau ada yang punya, hati ini terluka, sungguh ku kecewa. Ingin ku berkata, kasih maaf bila aku jatuh cinta, maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pendam rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama. Namun tiba-tiba kau ada yang punya, hati ini terluka, sungguh ku kecewa. Ingin ku berkata, kasih maaf bila aku
jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pendam rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama? Akankah ada kesempatan untuk diriku menyatakan rasa yang selama ini ada? Kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pendam rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama? Kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pendam rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama? This is Millennials Weekend Show with Eva Alfayani from Madiun, Jawa Timur. Andai sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu telah sedalam ini. Entah apa salah dan dosaku hingga Tuhan pertemukanku denganmu. Hancurkan diriku, hadirmu hanya menambah luka baru. Saat hatiku telah percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanjiku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buatku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Hadirmu hanya menambah luka baru. Saat hatiku telah percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanjiku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buatku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi
tanpa rasa bersalah. Dengan sengajanya kau patahkan semua harapan. Kini kau tinggalkan kenangan yang sulit ku lupakan. Saat hatiku telah percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanjiku yang terluka, masih ku ingat kata setia. Kau bilang takkan buatku kecewa, namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Berjanjiku yang terluka, masih ku ingat kata setia. Kau bilang takkan buatku kecewa, namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Namun kini kau menghilang tanpa rasa bersalah. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Kawan muda, aku yakin ya, di awal bulan ini dompet kamu pasti masih tebal banget kan? Aku berharapnya sih masih banyak ya yang lembar-lembar warna merah itu atau warna biru itu sangat tersusun rapi di dompet kamu. Dan aku juga yakin di awal bulan kayak gini masih enak-enak aja keluar makan tanpa pilih-pilih tempat, tanpa lihat harga. Udahlah, tinggal pesen aja, diajakin temen keluar setiap malam minggu mungkin atau setiap malam gitu ya ngopi. Udahlah, tinggal gas pokoknya karena masih awal bulan ya, Pak. Dan bukan cuma masalah jajan aja ya kawan muda. Kadang kalau di awal bulan kayak gini dompet masih tebal, belum terlalu banyak pengeluaran, ada aja gitu barang-barang yang pengen kita beli, yang mungkin sifatnya sebenarnya tuh bukan primer, bukan juga sekunder, tapi justru tersier. Tapi karena ya pengen banget dan ada gitu ya, namanya kesempatan, gak datang 2 kali, uang bisa dicari tapi diskonan enggak. Waduh, ini tuh agak bahaya sih ya sebenarnya, tapi ya udahlah, gak apa-apa. Mungkin sesekali, mungkin untuk self reward lah bahasanya gitu ya. Setelah akhir bulan kemarin itu benar-benar puasa ya, Wak, benar-benar memepet, menderita kasarannya kayak gitu. Gak apa-apa deh, kali ini menuruti ke-BM-an kita, anjay. Ke-BM-an gak tuh? Nah, kayak yang aku rasain gitu ya, beberapa kali ini tuh sering banget ngadain di daerah aku ya, ngadain itu thrift. Padahal kalau kita flashback kemarin, dari pemerintah juga sudah melarang adanya impor baju-baju bekas. Tapi kan kalau di thrift itu nggak selalu dari luar negeri ya, Wak. Ya mungkin dari dalam negeri pun juga biasanya dijual di situ. Dan itu pun kalau thrift kan otomatis barangnya juga lebih miring. Jadi buat kaum yang mendang-mending gitu ya, termasuk aku gitu, cocok sih sebenarnya nge-thrift kayak gitu. Niatnya juga bukan untuk menumpuk barang ya, tapi juga harus ada solusinya gitu. Gimana pun kita juga harus mendukung program pemerintah yang itu soal larangan mengimpor baju dari luar, karena ya pasti akan menambah sampah baju di dalam negeri kita gitu. Menurut aku itu juga perlu harus didukung. Tapi kalau untuk teman-teman yang punya usaha di bidang thrift, menurut aku pun itu juga harus didukung. Nah, kalau menurut kamu gimana kawan muda?
Malam ini bintang-bintang bersinar lebih terang, berbinar lebih benderang, mengajak memandang masa yang tak berulang, petualangan tak terbayang. Malam ini bintang-bintang berkedip lebih riang, berkelip lebih gemilang, mengajak memandang masa yang tak terulang, perasaan yang tak hilang. Kanopus, Kapela Vega, menyimpan sejuta cerita. malam demi malam silih berganti, Namun bintang-bintang terus menemani hiasi menanti dan menjadi saksi perjalanan kita yang sempat terhenti. ku berjanji wahai Gugusan misteri, kenangan indah ini akan abadi. Selama ini bintang-bintang mencari yang tak hilang. malam ini bintang-bintang Yang tak terbayang akan datang bersama mengenang, walau hanya memandang. walau masa tak terulang, petualangan Perasaan selanjutnya datang, malam demi malam silih berganti, namun bintang-bintang terus menemani, hiasi menanti dan jadi saksi perjalanan kita yang sempat terhenti. Ku berjanji wahai gugusan misteri, kenangan indah ini akan abadi. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. I don't know what it is that you've done to me, but it's caused me to act in such a crazy way. Whatever it is that you do when you do what you're doing, oh no, no, it's a feeling that I wanna stay. 'Cause my heart starts beating triple times with thoughts of loving you on my mind, but I can't figure out just what to do when the cause and cure is you. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control and something takes over me in the days. Your love so amazing, this is not a phase. I want you to stay with me, but
my side, I swallow all of my pride. Your love is so sweet, it knocks me right off of my feet. Can't explain why your love it makes me weak. Time after time I try to fight it, but your love is strong and it keeps on holding on. System is down when you're around, try fighting. In my condition, I don't wanna be alone. 'Cause my heart starts beating triple times with thoughts of loving you on my mind. But I can't figure out just what to do when the cause and cure is you. I get weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control and something takes over me. In the days of love so amazing, this is not a phase. I want you to stay with me. By my side, I swallow all of my pride. Your love is so sweet, it knocks me right off of my feet. Can't explain why your love makes me weak. Millennials Radio, be creative, be you. Kawan muda, masih ngebahas soal thrift tadi ya. Aku setuju sih sama programnya pemerintah yang kemarin sempat melarang adanya impor barang bekas, salah satunya baju gitu ya. Karena supaya tidak menambah sampah baju atau sampah tekstil yang ada di Indonesia. Itu menurut aku juga harus dan perlu digalakan. Tapi nih, di satu sisi juga aku merasa kita juga butuh dukung UMKM yang concernnya di bidang thrift itu tadi gitu. Karena ya udahlah, nggak usah kita impor-ngimpor gitulah dari luar negeri. Kadang produk lokal pun yang punya kualitas yang bagus, terus mungkin juga bisa dijadiin thrift. Karena memang kebanyakan thrift yang aku punya atau thrift yang aku jumpai pun itu juga barang-barang lokal gitu. Karena teman-teman di UMKM yang concern di bidang thrifting ini juga tidak merugikan kok menurut aku. Mereka kan juga melakukan hal yang positif gitu. Mereka juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi nggak buruk-buruk amat lah istilahnya gitu. Nah, buat kita nih yang konsumer gitu ya, yang mungkin juga sering nge-thrift, menurut aku cara menyiasati supaya sampah baju kita juga nggak semakin banyak, kita kan juga bisa gitu menjual kembali mungkin barang-barang kita yang udah nggak kepake, udah nggak muat. Nah, ini menurut aku jadi solusi yang win-win lah istilahnya. Kita yang suka thrift, oke lah kita bisa beli thrift gitu. Beberapa kali, ya sesekali lah ya, sebulan itu beli satu, itu nggak apa-apa. Tapi beberapa baju yang mungkin udah kita rasa menumpuk di lemari, ya seharusnya kita juga bisa dong mengikhlaskan ya Wak. Terlepas dari itu lucu atau enggak, itu harganya berapapun, menurut aku ya kalau semisal udah nggak kamu pakai, ya udah jual aja, mungkin balik lagi di thrift. Jadi menurut aku muter gitu ya, nggak apa-apa. Ya yang penting kamu tuh di lemari kamu tuh nggak terkesan kamu ngoleksi baju yang sebenarnya nggak kamu pakai amat, kan sayang ya Wak. Dan jangan sampai gitu kita jadi orang-orang yang hoarding disorder. Waduh, apa tuh hoarding disorder? Aku kamu selesai, namun ada rasa ku ingin kembali. Aku kamu selesai, namun kamu masih saja mengintaiku. Kita sama-sama menghabiskan waktu melihat kamu walau tanpa bertemu.
sama-sama menghabiskan waktu mengikutimu, Merisau kamu, melihat kamu, walau tanpa bertemu. ingin tahu Saat kamu ini sedang apa, bersama siapa, dan kamu di mana dengan kita rindu, siapa, kita masih ingin apa. tahu segalanya, tapi ego melarang. Ingin tahu Kamu sedang apa? bersama siapa, Dan kamu di mana? Kita rindu, kita masih ingin tahu segalanya, tapi ego melarang. Ingin tahu kamu sedang apa, bersama siapa, dan kamu di mana. kita rindu, kita masih ingin tahu segalanya, tapi ego diriku melarang. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Sejak awal kita berjumpa,
Millennials Radio, be creative, be you. Kawan muda, hoarding disorder. Kamu pernah dengar gak sih ini tentang hoarding disorder? Apa ya kira-kira? Nah, jadi hoarding disorder ini tuh adalah perilaku yang gemar menimbun barang karena menganggap si barang itu akan berguna di kemudian hari. Kalau nggak gitu alasannya itu karena si benda ini punya atau mengingatkan pada suatu peristiwa. Atau bahkan ada juga yang ngerasa aman ketika dikelilingi sama benda-benda itu tadi. Wah, kalau dilihat dari judulnya aja ya, hoarding disorder, menurutku ini jadi suatu hal yang nggak baik. Nah, katanya sih ya, penderita hoarding disorder itu menyimpan banyak benda, kayak sesederhana koran, majalah, atau mungkin baju itu tadi, perlengkapan rumah tangga, yang notabene itu udah kotor bahkan rusak. Tentu, ini tuh bikin tempat tinggal kita jadi sempit karena terisi penuh dengan benda-benda yang ditimbun. Gimana enggak coba, kalau udah ada embel-embel banyak, terus udah lama, kotor, rusak gitu ya, ini pasti udah susah gitu buat ditata di rumah. Nah, penyebab orang bisa menghadapi atau merasakan hoarding disorder ini tuh kalau dilansir dari Alok Dokter ya, belum ada penyebab yang pasti. Tapi tentu ada faktor yang menyebabkan orang bisa mengalami kondisi ini. Misal, salah satunya itu mengalami gangguan mental seperti depresi, terus OCD. Kalau nggak gitu, mungkin karena mereka yang mengalami hoarding disorder ini dibesarkan dalam keluarga yang tidak mengajari cara memilah barang gitu. Dan menurut aku ya kawan muda, hoarding disorder ini tuh kadang tidak kita sadari. Kita ya udahlah, nggak apa-apa, ini masih bisa lah dipakai nanti. Sesederhana itu kita tidak menyadari kalau ternyata kita sedang mengalami hoarding disorder. Ya mungkin kalau bisa kita kontrol, bisa dibilang nggak apa-apa gitu ya. Banyak barang-barang aku juga sih beberapa yang sulit gitu aku buang karena ada nilai historisnya. Tapi juga lagi-lagi aku tidak menyarankan untuk teman-teman terlalu concern di situ. Maksudnya ya kalau memang suatu barang itu sudah tidak digunakan dan mungkin manfaatnya juga sudah hilang dan memang seharusnya kita buang, sebaiknya ya kita mengikhlaskan saja. Menurutmu berapa lama lagi kau kan mencintaiku? Menurutmu apa yang bisa terjadi dalam sewindu? Bukan apa hanya bersiap, tak ada yang tahu. Aku takut tak pernah ada yang lama menungguku sejak dulu. Yang terjadi sebelumnya, semua orang takut padaku. Memang tidak mudah mencintai diri ini, namun aku berjanji akan mereda seperti semestinya. Menurutmu apa benar saat ini kau masih mencintaiku? Menurutmu apa yang bisa dicinta dari diriku? Bukan apa hanya bersiap, tak ada yang tahu. Aku takut
dulu yang terjadi sebelumnya. Semua orang takut padaku. Panggil aku perempuan kilau, hantu berkepala keji membunuh, kasihnya penuh ganggu di dalam jiwanya, sambil penuh cinta diam-diam berusaha selalu tahu akan ditinggalkan, namun demi Tuhan aku berusaha tidak mudah mencintai diri ini, namun aku berjanji akan meredam seperti Kamu lagi dengerin EVAF di Millennials Weekend Show. It's you, loving so easy to do. It's easy, baby. Oh, think that I'm falling for you. It's easy. Another Sunday afternoon, and I'm still in bed with you. Nothing else I wanna do. Order from that place you like. We don't need to go outside. Something about you feels so right. Can we stay like this forever? White dress or whatever. I keep dreaming there's somewhere that we grow old together. It's you, loving so easy to do. It's easy, baby. Oh, think that I'm falling for you. It's easy. Met you at the right time. See you and I'm still excited. Sitting in the shirt of mine. A little big, but I like it. Snacks in the late night. We don't need to do fine dining. Make love when the sun rise. Gonna talk in silence like this forever. White dress or whatever. I
keep dreaming there's a somewhere that we grow old together in a van or in a mansion. Raining but we're dancing. There's a billion people out there. I can't believe the chances. It's you. Loving so easy to do. It's easy, baby. Think that I'm falling for you. It's easy. Loving so easy to do. Yeah, it's easy. Millennials Radio, be creative, be you. Kawan muda, jadi kemarin ya di FYP TikTok aku muncul salah satu postingannya Prilly Latuconsina. Nah, di postingan itu, di video itu, dia sedang didirect oleh seseorang ketika memainkan salah satu adegan di film yang ia mainkan. Tentu sepertinya yang mendirect dia sutradara nggak sih? Jadi di situ dia di direct supaya mengeluarkan ekspresi dan juga suasana yang menyedihkan gitulah kawan muda. Jadi ketika itu si sutradara ini tuh bilang ke Prilly untuk mengeluarkan air matanya di sebelah kiri. Dan benar loh kawan muda, air mata si Prilly ini benar-benar keluar di sebelah mata kirinya. Nah, menariknya ini, konon katanya ketika seseorang mengeluarkan air mata di sebelah kiri, artinya kesedihan yang dia alami itu benar-benar kesedihan yang mendalam, kekecewaan yang mendalam. Nah, ngomong-ngomong soal itu ya, itu fakta atau enggak, aku nggak pernah notice sih kalau aku benar-benar merasakan kesedihan atau kekecewaan yang mendalam, itu air mataku keluar dari mana ya, Pak? Dari kanan kah atau kiri kah, aku juga nggak notice gitu. Ya marilah nanti kita lihat ya kalau kita sedang mengalami kekecewaan, apakah benar air mata kita tuh benar-benar keluarnya dari kiri. Tapi mau itu keluarnya dari mana aja, kadang nangis mah ya udahlah ya Wak, nangis aja, sedih mah sedih aja. Tapi terlepas dari itu, emang bener ya, Prilly itu udah nggak usah diragukan lagi. Jam terbang Prilly itu emang nggak pernah bohong. Sebegitunya coba, disuruh ngeluarin air mata di sebelah kiri, langsung dah tuh keluar air mata di sebelah kiri. Emang keren sih Prilly ini, dan tidak diragukan lagi pokoknya. Prilly keren, bisa ngatur keluarnya air mata ketika syuting film. Nah, kalau kamu pinter ngatur apa nih kawan muda? Kalau aku sih berusaha pinter buat ngatur keuangan ya Wak, biar nggak boros. Bersamamu kita akan taklukkan dunia, arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua. Jangan takut untuk melangkah bersamaku. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus, tanpa ragu ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu tak akan sendu. Yakinkan kamu aku
This is Millennials Weekend Show with Eva Alfayani from Madiun, Jawa Timur. Oh hawa di luar terasa sungguh menggigilkan, dan nyamuk-nyamuk banyak bertebaran. Aku hanya berkata peduli setan. Oh crazy, tenaga bertambah hingga 12 kali lipat, dan kantuk pun terasa sirah sudah. Aku siap lontarkan sebuah kata. Oh crazy, oh crazy, oh crazy. Halo, bicara tiada arah dan juga tujuan, apa saja muncul ke permukaan. Semoga matahari terlambat datang. Oh crazy, oh crazy, oh crazy. Halo, Millennials Radio, be creative, be you. Kawan muda, aku masih mau nyenggol sedikit ya soal perfilman gitu. Jadi kemarin itu rencananya aku sama teman aku tuh pengen nonton sebuah film gitu kan di bioskop di daerah tempat tinggal aku gitu. Nah, di hari itu waktu itu kemarin hari Selasa kalau nggak salah. Hari Selasa aku lihat jadwal filmnya tuh ada. Oke lah, seneng gitu. Tapi ternyata temen aku nggak bisa di jam itu dan cuma ada dijadwalkan di jam itu doang kan, nggak ada di jam-jam lain. Terus coba deh ngecek, itu masih di webnya. Coba ngecek di hari Rabu, Kamis dan seterusnya, kok nggak ada. Padahal ini tuh benar-benar film yang baru rilis. Aku nggak ngerti ya kenapa. Apakah itu juga memang aturan dari si film itu kah? Atau memang aturan dari bioskopnya kah? Atau gimana, aku nggak tahu ya. Tapi cukup buat aku agak sedih ya Wak. Karena aku pengen banget nonton film itu, tapi kok nggak ada. Kenapa ya? Kamu pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Kalau pernah, coba dong DM di
Instagramnya Millennials Radio ya, penjelasannya apa. Aku bener-bener penasaran gitu. Atau kalau nggak gitu kamu juga bisa gitu nge-share pengalaman kamu tentang ini kalau pernah. Atau mungkin kamu tahu jawaban dari pertanyaan aku ini di Instagram aku di @evafalfayani. Coba tolong dong bantuin aku cari jawabannya. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman. Bergeraklah dari zona nyaman. Bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. See the numbers and it's already charted. Run it up, oh.
Millennials Radio, Be Creative, Be You. Masih ditemenin sama Eva ya, kawan muda. Nah, jadi dilansir di Instagramnya Vogue Aktif nih kawan muda, BKKBN sebut toxic people jadi alasan tingkat perceraian tinggi di Indonesia. Waduh. Kalau mau dibilang setuju ya bisa jadi, bilang nggak setuju ya nyatanya juga begitu. Jadi ya gimana ya? Ya bisa jadi juga gitu. Toxic people atau bertemu dengan orang yang toxic itu bisa buat hubungan itu jadi nggak baik. Jangankan dalam hubungan rumah tangga ya kawan muda. Kadang di circle sesederhana pertemanan aja, atau bahkan dengan intensitas seberapapun pertemanan kita, entah itu sahabat, teman beberapa tahun, atau teman kelas, atau teman sepermainan, ataupun hanya sekedar kenalan dengan oh itu teman kamu, ya cuma kayak say hi gitu aja. Tapi ketika tahu dia orang yang toxic, itu pun rasanya juga bikin kita udah deh nge-cut off aja sama dia, udah deh dibatasin aja lah pertemanan sama dia. Karena aku pun juga pernah ngalamin gitu. Aku tipe orang yang gak bisa berteman dengan orang-orang yang kayaknya ini toxic deh orangnya, gak bisa nih dilanjutin, gak bisa. Udah deh, biasa aja gitu bertemannya. Intensitasnya benar-benar diperhatikan gitu. Karena aku merasa teman itu mempengaruhi bagaimana kita bertumbuh, kawan muda. Karena di lingkungan pertemanan, di situ gak mungkin dong kita gak ngobrol, gak mungkin kita gak istilahnya berbagi, entah itu pengalaman atau obrolan, mau itu ringan atau mau itu berat gitu ya, kita pasti akan sharing apapun itu. Kalau misalkan orang itu sharing hal yang gak baik atau sharing yang menurut kita kok kayaknya toxic ya Wak, kok obrolannya kok kayak gini, intinya atau mungkin gak sesuai dengan jalan rules kita, jalan hidup kita atau mindset kita, menurut aku penting kita untuk membatasi interaksi dengan dia. Nah, kalau menurut kamu gimana nih kawan muda? Kamu tipe orang yang yaudah deh berteman aja dengan siapapun tanpa melihat, atau ya temen harus pilih-pilih dong? Sebelumnya tak ada yang mampu mengajakku untuk bertahan di kala sedih. Sebelumnya ku ikat hatiku hanya untuk aku seorang. Sekarang kau di sini, hilang rasanya semua bimbang tangis kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti, akankah sama jadinya bila bukan kamu. Lalu senyummu menyadarkanku, kau cinta pertama dan terakhirku. Sebelumnya tak mudah bagiku tertawa sendiri di kehidupan yang kelam ini. Sebelumnya rasanya tak perlu membagi kisahku, tak ada yang mengerti. Sekarang kau di sini, hilang rasanya semua bimbang tangis kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti, akankah sama jadinya bila bukan kamu. Lalu senyum
suatu saat kau harus pergi, jangan paksa aku untuk cari yang lebih baik, karena senyummu menyadarkanku kau cinta pertama dan terakhirku. Kau buat ku bertanya, mengerti akankah sama jadinya bila bukan kamu, lalu senyummu menyadarkanku kau cinta pertama dan terakhir. Kamu lagi dengerin EVAF di Millennials Weekend Show. He said, are you serious? I try but I can't figure out. I've been next to you all night and still don't know what you're about. You keep talking but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say yeah. I would want myself, baby, please believe me. I'll put you through hell, just know me, yeah, yeah. So sure of yourself, baby, don't get greedy. That you want it well, and well. I see you eyeing me down, but you'll never know much past my name or how I'm running this room around, and that I'm still half your age. Yeah, you looking at me like I'm some sweet escape. Obvious that you want me, but I said I would want myself, baby, please believe me. I'll put you through hell, just know me, yeah, yeah. So sure of yourself, baby, don't get greedy. That you want it well, and well. He said, I'm just curious, is this for real or just an act? Can't tell if you love or hate me. Never met someone like that. Got me so crazy. Did you know you got that effect? I said, let me check, yeah. I would want myself, baby, please believe me. I'll put you through hell, just know me, yeah, yeah. So sure of yourself, baby, don't get greedy. That you want it well, and well. I would want myself. Millennials Radio, be creative, be you. Kan mudah, aku tuh orangnya kan suka ngobrol ya, suka sharing sama teman atau sama siapapun, rekan kerja. Intinya sukalah chit-chat gitu, ngobrol. Nah, menurut aku, orang yang masuk toxic people bagi aku adalah ketika ngobrol sama dia justru sibuk sendiri, tidak mendengarkan, main HP sendiri gitu misal. Kalau nggak itu dia justru mengalihkan pembicaraannya dengan topik lain. Dan kadang paling nyebelin itu adalah dia justru balik cerita dirinya sendiri. Padahal cerita aku belum selesai, Wak. Jadi kayak di tengah-tengah aku bercerita tentang masalahku gitu misal, atau mungkin cerita apa gitu, dipotong. Terus dia malah menceritakan dirinya sendiri. Jujur Li, agak gimana gitu ya, Wak. Ya emang sih aku menyadari bahwasanya orang tuh memang sifatnya selalu pengen didengarkan. Tapi posisinya ya kan, orang di depanmu atau orang lain itu kan lagi ngomong ya, Wak, lagi pengen kamu dengerin. Tapi kok kamu malah asik
dengan aktivitasmu sendiri, atau bahkan kamu malah menggembar-gemborkan cerita kamu padahal cerita orang lain tuh belum selesai. Jadi menurut aku itu suatu hal yang agak toksik. Terus aku jatuhnya kayak males gitu mau cerita sama dia, dan akhirnya aku membatasi interaksi aku sama dia. Ya bukan membatasi bener-bener kayak nge-cut off itu, enggak sih. Tenang kok, Eva bukan tipe orang yang gampang nge-cut off. Tenang, enggak. Tapi lebih ke oke, aku akan cari momen cerita sama kamu di waktu-waktu tertentu, atau aku akan share beberapa hal aja, nggak semua aku share. Mungkin lebih membatasi pertemanan seperti itu aja sih, supaya ya aku sendiri juga nggak sakit hati gitu ya, karena merasa dihiraukan, merasa tidak dihargai gitu kan ya. Jadi ya sudah, biasa aja lah ya kawan muda. Ya bisa dibilang kadang aku diomongin, kamu mah baperan. Ya gimana nggak baperan ya Wak, orang digituin. Should I do it on the phone? Should I leave a little note in the pocket of his coat? Yeah, maybe I'll just disappear. I don't wanna see a tear, and the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news, but I'll be single soon. I'll be single soon. I'ma take who I wanna, stay late if I wanna. I'ma do what I wanna do. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know I'm a little high maintenance, but I'm worth a try. Might not give a reason why. Oh well. We both had a lot of fun. Time to find another one. Blame it on feeling young. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news, but I'll be single soon. I'll be single soon. I'ma take who I wanna, stay late if I wanna. I'ma do what I wanna do. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon. I'll be single soon. Yeah, 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 I'll be single soon. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news, but I'll be single soon. I'll be single soon. I'ma take who I wanna, stay late if I wanna. I'ma do what I wanna do. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon. I'll be single soon. Well, who's next? Millennials Radio, Be Creative, Be You. Kawan muda, gak kerasa ya, udah lama banget Eva nemenin kamu bercerita-cerita tentang apa ya tadi, banyak dong ya. Cerita keluh kesah aku, terus cerita soal toxic people versi aku. Nah, lagi-lagi nih ya kawan muda, aku gak bosan-bosan loh kalau misalkan kamu pengen di jam aku siaran khususnya mau bahas tentang apa, soal apa, itu kamu bisa loh DM di Instagram aku di @evafalfayani. Kamu mungkin juga mau tahu itu sharing-sharing soal mungkin public speaking, voice over talent, karena memang aku juga concernnya di situ. Dan atau mungkin kamu juga bisa DM di Instagramnya @millennialsradio ya. Bukan cuma aku aja, kamu pengen dibahas apa di segmen aku, kamu juga bisa request di penyiar lain di Millennials Radio tentunya ya. Jadi feel free banget, di Millennials Radio itu
kamu mau bahas apa, kamu pengennya dibahas apa, kamu pengen salam-salam juga boleh banget. Tapi tiba saatnya ini Evalve harus undur diri ya. Sampai jumpa di Sabtu depan, tentunya bareng Evalve di jam yang sama, di segmen yang sama. Lagi-lagi jangan lupa ya follow sosial media kita, atau kamu juga jangan lupa ya follow aku. Kita berkomunikasi lewat media sosial. Follow Twitter atau yang sekarang dikenal dengan X di @millennialsradio_, juga di Facebook, Instagram, YouTube, TikToknya Millennials Radio. Lagi-lagi jangan lupa follow aku juga di @evafalfayani. Sampai jumpa di Sabtu depan. Semoga sehat selalu ya kawan muda. Bye. Bermasalah jiwa, aku pun rada gila. Jodoh akal-akalan neraka kita bersama. Kau langganan menangis, lakimu muntah-muntah. Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi. Seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti, ulangi psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya sejuta sayang untukmu cinta. Karena aku pun bola panas juga, kadang lebih atau sama parahnya. Dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung tak punya tebakan. Lagu cinta untuk akhir dunia, lihat kami nyanyikan ini bersama. Semoga hidup kita terus gini-gini saja. Walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya. Walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Satu persatu, hari per hari, yang menyakiti benahi lagi. Perihal esok, untuk nanti dulu. Perihal cincin, ku cari waktu. Persetan kata siapa, mau bilang apa tak guna. Mereka hanya tahu namamu, mereka takkan jadi diriku. Persetan aturan cinta, tak tertulis di atas batu. Apa kau ingin menjadi benar atau ingin menjadi muda? Semoga hidup kita terus gini-gini saja. Walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya. Walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Persetan kata siapa, mau bilang apa tak guna. Mereka hanya tahu namamu, mereka takkan jadi diriku. Persetan aturan cinta, tak tertulis di atas batu. Apa kau ingin menjadi benar atau kau ingin menjadi muda? Lagu cinta untuk akhir dunia, sekarang bantu aku nyanyikan ini bersama. Semoga hidup kita terus begini-gini saja. Walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika.
This is Millennials Weekend Show with Eva Alfayani from Madiun, Jawa Timur. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be Creative, Be You.